Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Di episode yang ke-45 ini saya ingin mengajak saudara belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema orang Kristen yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Orang Kristen yang malang, yang melarat, yang miskin, buta, dan telanjang. Firman Tuhan ini saya ambil dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, ayat 17 ini yang saya ambil menjadi tema khotbah, tema renungan firman Tuhan di kesempatan ini. Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, jadi orang Kristen yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, karena agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi ia kutegur dan ku hajar, sebab relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan diambil dari ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi judul firman Tuhan kita pada kesempatan ini adalah orang Kristen yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Suatu ketika saya dan teman-teman satu tim pergi ke satu daerah yang sangat terpencil di pedalaman. Kami mengadakan KKR, kami mengadakan pelayanan misi di daerah itu. Dan sebelum tiba di daerah yang kami tuju, kami singgah di satu perkampungan karena salah satu anggota tim kami, ya, Pak Christian namanya, beliau membuka dealer motor dan salah satu nasabahnya ada di kampung itu, dan tempat itu kebetulan kami lewati dan beliau ada keperluan di situ. Lalu kami memasuki rumah salah satu konsumen yang membeli kendaraan dengan beliau. Jadi ketika kami masuk ke rumah itu, kami disambut dengan baik. Dan ketika kami duduk di dalam rumah itu, kami kaget semuanya. Karena apa? Karena kami melihat satu pemandangan yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan, saudara. Di hadapan kami, sang tuan rumah, yaitu si ibu, ya, menggendong seorang anak yang merupakan anak bungsunya. Rupanya anaknya itu mengalami sindrom Down, ya. Jadi boleh dikatakan anak itu tidak normal, ya, berusia sekitar 4 tahun, tapi belum bisa bicara, di mulutnya mengeluarkan liur, kemudian tidak bisa berjalan, kepalanya sedikit agak lebih besar daripada ukuran normal, semua badannya kaku-kaku, dan sedih sekali kami lihat. Kami duduk sejenak dan ngobrol dengan ibu itu. Tidak lama kemudian, saudara-saudara, muncul anak yang tadi itu anak keempat, ya. Jadi ibu ini punya 4 anak. Muncul anak ketiga.
muncul anak ketiga itu, ternyata anak yang ketiga itu saudara, tuli dan bisu. Tuli dan bisu anak ketiga. Wah, kami lebih kaget lagi melihatnya dan suatu pemandangan yang betul-betul sangat menyedihkan ya. Bayangkan orang tua punya satu anak yang maaf tidak normal saja itu sudah berat, apalagi ini dua. Nah, selang beberapa menit kemudian kami bincang-bincang dengan ibu itu, muncul lagi anak yang kedua, saudara. Saya tahu anak yang kedua bagaimana. Anak yang kedua juga ternyata mengalami satu persoalan juga, yaitu matanya buta, saudara. Jadi anak yang keempat mengalami cacat, yang ketiga buta dan yang ketiga itu tuli dan bisu, yang kedua itu anaknya itu buta, saudara. Jadi anak yang kedua buta, anak yang ketiga tuli dan bisu, anak yang keempat itu mengalami cacat secara mental ya, dan secara fisik. Kemudian anak yang pertama saja ternyata yang normal, itu cuma anak pertama, itu pun dikirim di panti asuhan untuk sekolah karena keluarga ini sangat miskin, saudara. Jadi kami melihat pemandangan ini, saya secara pribadi saja merasa hati saya seperti disayat-sayat, dan saya sedih sekali membayangkan berada di posisi orang tua daripada anak-anak itu. Tapi mereka cukup tegar menghadapi itu. Nah, itu sangat menyedihkan. Itu satu pengalaman yang saya tidak pernah lupakan dalam perjalanan misi, yang paling berkesan dalam arti itu sangat membuka pikiran saya ya, bahwa ternyata di luar sana banyak orang yang betul-betul mengalami penderitaan yang luar biasa, jauh lebih menderita daripada kita. Dan ini suatu pemandangan yang sangat memprihatinkan dan sedih sekali. Saya kalau ingat itu, saudara ya, hati saya rasa tersayat-sayat melihat keadaan seperti itu. Tapi ya kita tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Tapi yang jelas kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Nah, saudara, di dalam Alkitab juga Tuhan mengatakan di dalam ayat 17 tadi bahwa ada orang-orang Kristen, terutama jemaat di Laodikia pada masa itu digambarkan seperti orang yang melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, ini adalah Wahyu pasal 3 ayat 14-22 ini adalah salah satu teguran atau nasihat kepada salah satu jemaat dari 7 jemaat yang ada di daerah Turki sekarang ya. Daerah Turki sekarang. Jadi tepatnya di gereja yang ada di Laodikia ya. Dan setiap jemaat itu memiliki masalahnya sendiri-sendiri, memiliki kondisi rohani yang berbeda-beda. Ya, ada jemaat yang di Smyrna, Tiatira, kemudian Philadelphia, di Sardis, ya, Laodikia, kemudian ada jemaat di Efesus, ya, Pergamus, ya, dan keadaan mereka beda-beda. Nah, kita akan bahas tentang keadaan jemaat di Laodikia, di mana jemaat itu dikatakan dalam ayat ini itu jemaat yang suam-suam kuku. Apa artinya suam-suam kuku? Suam kuku itu artinya tidak panas, tidak dingin. Nah, ini kondisi jemaat yang ada di Laodikia. Ya, secara jasmani dikatakan di dalam ayat ini mereka itu baik-baik saja, bahkan mereka itu sangat kaya. Dikatakan dalam ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, jadi jemaat di Laodikia itu memang sangat diberkati dan mereka tidak kekurangan apa-apa. Mereka sangat kaya dan tempat mereka itu adalah tempat persinggahan, tempat perdagangan, sehingga mereka sangat makmur ya. Tapi masalahnya adalah walaupun secara jasmani mereka makmur dan sangat diberkati, tetapi secara rohani Tuhan berkata bahwa kondisi rohani mereka itu adalah seperti orang yang melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Ya. Memang secara jasmani mereka baik-baik saja, mereka sangat kaya, tetapi secara rohani mereka itu sangat miskin, telanjang, mereka melarat, malang, bahkan Tuhan bilang mereka itu buta. Nah, saudara, kondisi rohani mereka dan kondisi jasmani mereka berbanding terbalik. Jika kondisi jasmani mereka sangat luar biasa, hebatnya, tapi kondisi rohani mereka sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan, sehingga Tuhan memberikan teguran yang keras dan berkata, aku akan memuntahkan engkau.
Karena kondisi rohani mereka itu suam-suam kuku. Nah, saudara, kita akan belajar hari ini. Mengapa Tuhan menyebut mereka sebagai orang Kristen yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang? Nah, mengapa Tuhan sampai mengatakan demikian kepada mereka? Nah, saudara, zaman ini sekarang juga kondisi gereja ini, jemaat di Laodikia ini juga menggambarkan kondisi gereja zaman sekarang dari tahun ke tahun, dari zaman dulu sampai sekarang juga, sampai waktu-waktu yang akan datang juga kondisinya pasti sama. Ya, semua gereja itu telah terwakili kondisi rohaninya dari 7 jemaat di akhir zaman ini. Nah, sampai sekarang juga banyak jemaat yang mengalami hal yang sama seperti yang di Laodikia, di mana Tuhan memandang orang-orang Kristen itu, mereka itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, siapakah orang Kristen yang Tuhan bilang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang itu? Kondisi rohaninya maksudnya, saudara, bukan kondisi jasmaninya. Nah, siapakah orang Kristen yang kondisi rohaninya dianggap Tuhan, di pemandangan mata Tuhan, itu mereka sebenarnya malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang. Yaitu yang pertama di dalam ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yang pertama, mengapa Tuhan sampai bilang bahwa mereka ini jemaat yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang secara rohani? Karena mereka itu suam-suam kuku. Mereka suam-suam kuku. Apa artinya suam-suam kuku? Tidak dingin atau tidak panas. Ya, seperti satu cangkir air dengan 30% air panasnya dan 70%-nya air dingin. Nah, jadi akhirnya suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Seperti itu kira-kira. Artinya Tuhan sebenarnya tidak puas. Tidak puas orang Kristen itu hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, ya, yang tidak bertumbuh, yang tidak berbuah, yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang ikut arus dunia, yang timbul tenggelam, ya. Dan kemudian jemaat di Laodikia itu, karena mereka sangat diberkati, karena mereka itu secara jasmani sangat makmur, maka kehidupan mereka itu teralihkan kepada kekayaan. Mereka lebih fokus pada kekayaan, mereka lebih fokus mencari uang, mereka lebih fokus mengejar perkara-perkara dunia, dan mereka melupakan hal yang lebih penting, yaitu hal-hal rohani. Ya, mereka mulai suam-suam kuku, mereka mulai menganggap remeh kebenaran, mereka mungkin mulai jarang sembahyang, mungkin jarang kebaktian, mereka mulai tidak menganggap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hidup kekal itu tidak penting, ya, mereka terlalu sibuk cari uang dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan akhirnya kerohanian mereka itu suam-suam kuku, dan orang yang suam-suam kuku, kerohaniannya itu dianggap Tuhan sebagai orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang di hadapan Tuhan. Ya. Bisa saja orang itu kaya, bisa saja orang itu adalah seorang bos, seorang pemimpin sebuah perusahaan, bisa saja orang itu adalah orang yang sangat berhasil dalam karirnya, tapi di mata Tuhan dia adalah orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa di zaman sekarang kondisi gereja yang ada di zaman sekarang juga seperti itu. Ya, saya telah memasuki banyak daerah, banyak pedesaan. Ya, saya jarang ke kota, tapi saya lebih banyak di desa. Dan di desa saya menemukan bahwa hampir 80% gereja yang ada di desa itu kebanyakan suam-suam kuku, saudara. Di mana orang-orangnya itu tidak terlalu mementingkan hal-hal kerohanian. Ya. Orang-orang suam-suam kuku itu contohnya misalnya, ya, Natal setahun sekali baru pergi ibadah misalnya. Atau muncul di gereja 5 bulan sekali misalnya. Nah, yang gitu-gitu. Itu orang suam-suam kuku itu. Kemudian bisa saja mereka pelayanan, mereka aktif di gereja, tapi asal-asalan saja misalnya di dalam melayani Tuhan. Tidak ada persiapan, ya, tidak ada gairah, tidak ada semangat. Itu suam-suam kuku, ya. Dan hal-hal perkara-perkara rohani itu dianggap sepi, ya. Itu orang yang suam-suam kuku. Mereka tidak bergairah seperti dulu lagi, bergairah ingin mengenal Tuhan, bergairah ingin selalu beribadah,
bergairah ingin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Mereka tidak lagi karena hidupnya sudah makmur, jadi mereka merasa nggak terlalu memerlukan Tuhan, tidak ada pergumulan di dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara, yang menyebabkan orang bisa menjadi som-som kuku adalah yang penyebab utama biasanya itu adalah kemakmuran. Hati-hati saudara, jemaat di Laodikia mereka ketika dalam keadaan makmur, mereka semakin kaya, mereka menjadi som-som kuku. Nah, hari ini juga ketika orang-orang Kristen mulai diberkati Tuhan, ketika mereka sudah mulai menjadi makmur, maka mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka menjadi som-som kuku. Mereka menjadi tidak peduli kepada gereja, mereka menjadi tidak bermisi lagi, mereka tidak peduli lagi dengan hal-hal berkaitan dengan hal-hal kerohanian ya. Mereka lebih sibuk mengejar kesenangan, kemudian mereka duniawi sekali, bahkan lama-lama jadi ateis. Nah, saudara bisa lihat sekarang gereja-gereja di Eropa. Gereja yang suam-suam kuku itu contohnya itu gereja-gereja di Eropa. Di mana gerejanya itu yang hadir ibadah itu yang tua-tua, rambutnya putih-putih ya. Kebanyakan seperti itu. Ya. Dan banyak gereja yang dijual menjadi mall, gereja dijual menjadi minimarket, supermarket, menjadi museum, menjadi masjid ya. Menyedihkan sekali kondisi gereja. Dan ketika gereja sudah menjadi som-som kuku, Tuhan tidak menyayangkan dan gereja itu ditutup, dijual, seolah-olah Tuhan menutup mata. Nah, seperti yang heboh kemarin Hagia Sophia, salah satu gereja yang sangat indah di daerah Turki. Ini daerah Turki, ini Laodikia juga. Nah, akhirnya gereja itu menjadi rumah ibadah agama lain, yaitu menjadi heboh. Nah, tidak heran dan Tuhan itu membiarkan. Mengapa? Karena jemaatnya juga kalau dipertahankan gerejanya jemaatnya suam-suam kuku, dan Tuhan anggap bahwa orang Kristen yang suam-suam kuku itu di mata Tuhan itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, dan untuk apa dipertahankan? Biarin aja. Ya mungkin seperti itu ya. Kalau saya lihat ya. Sehingga Tuhan seperti mengizinkan dan membiarkan bahwa gereja-gereja yang bagus-bagus, yang besar-besar itu akhirnya berubah menjadi fungsinya menjadi berbeda, menjadi museum, menjadi supermarket, menjadi tempat ibadah agama lain, seperti seolah-olah Tuhan tidak mempedulikan, seolah-olah ya. Kenapa? Karena orang Kristennya kalau masih tetap ada di gereja itu juga, mereka itu som-som kuku. Jadi Tuhan itu muak ya, Tuhan itu muak. Tuhan itu muak dengan kondisi rohani orang Kristen yang suam-suam kuku. Dan saya telah menginjakkan kaki saya pernah ke daerah mayoritas Kristen, termasuk ya di daerah Sumatera. Saya pernah pergi, saya lihat kedai-kedai tuak itu penuh, gereja itu tidak terlalu penuh, tapi kedai-kedai tuaknya penuh, banyak orang yang sibuk untuk mabuk-mabukan, ya mereka jarang ke gereja, orang-orang Kristen tapi som-som kuku ya. Dan Tuhan tidak menyayangkan pada akhirnya tempat-tempat seperti itu, di mana kekristenan akan menjadi semakin berkurang ya, orang-orang Kristennya akan habis dan berpindah keyakinan menjadi kepercayaan lain, tidak menutup kemungkinan. Itulah yang terjadi di Laodikia, saudara. Hari ini gereja di Laodikia ini sudah hampir punah, saudara. Bahkan sudah punah. Jemaatnya sudah punah sekarang. Kenapa? Karena suam-suam kuku itu tadi. Tuhan bilang kalau engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Jadi Tuhan itu muak dengan orang Kristen yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Ya. Tidak ada gairah untuk mengenal Allah. Tidak ada gairah untuk di dalam ibadah itu untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran. Tidak ada gairah untuk bersyukur, mencari Tuhan sungguh-sungguh, itu tidak ada. Dan peduli dengan pekerjaan Tuhan, melayani, bermisi, itu tidak ada lagi. Nah, itu gereja yang sudah hampir mati, itu gereja seperti itu. Dan Tuhan akan membiarkan, jika tidak bertobat, maka Tuhan akan membiarkan punah gereja itu, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, penyebab som-som kuku jemaat di Laodikia adalah kemakmuran, kekayaan, sehingga itu mengalihkan mereka dari hubungan mereka yang sebelumnya sangat akrab dengan Tuhan, ya, di mana mereka sangat peduli dengan gereja, di mana mereka sangat peduli dengan misi, di mana mereka itu sangat bergairah mencari Tuhan. Hari ini ketika mereka
sudah diberkati dan begitu makmur, mereka meninggalkan gairah itu dan mereka menjadi suam-suam kuku. Mereka hampir sama dengan orang yang bukan Kristen. Mereka hampir tidak ada perbedaan dengan orang Kristen yang hidupnya begitu duniawi. Ya. Dan akhirnya gereja itu hari ini menjadi punah, saudara. Ini teguran kepada semua gereja yang ada dimanapun di Indonesia dan seluruh dunia, di segala pelosok daerah. Saudara dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Ketika gereja menjadi suam-suam kuku, hati-hati saudara, Tuhan akan memuntahkan. Tuhan itu muak. Bisa saja kita menjadi tertolak oleh Tuhan. Karena dimuntahkan itu artinya ditolak oleh Tuhan. Tertolak. Bisa saja tidak mendapatkan hidup yang kekal. Bisa saja tidak masuk surga jadinya. Karena kerohanianmu suam-suam kuku. Ya. Banyak orang yang di hari Minggu lebih mementingkan hobinya, memancing ikan, ya. Kemudian tur keliling dengan sepeda motor atau dengan tur keliling dengan mobil ke tempat rekreasi yang bagus-bagus. Ya. Mereka tidak peduli lagi dengan gereja, suam-suam kuku. Nah, orang-orang seperti ini hati-hati, saudara. Tuhan akan memuntahkan engkau karena di mata Tuhan engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu ini adalah teguran yang keras kepada kita, gereja Tuhan hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 19 mengatakan, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Nah, Tuhan akan melakukan berbagai macam tindakan. Karena dia mengasihi gerejanya dan dia mengasihi kita. Jika kita mulai suam-suam kuku, Tuhan akan dikatakan dalam ayat ini, dia akan menegur dan menghajar. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai suam-suam kuku, ingat saudara pasti akan dihajar Tuhan. Karena Tuhan mengasihi engkau. Supaya engkau menjadi berbalik dan kembali kepadanya. Dan Tuhan bilang bertobatlah. Nah, jadi pertobatan itu, di dalam kekristenan bertobat itu bukan hanya meninggalkan dosa, seperti dosa seks bebas, misal seperti homoseks, lesbian, seperti perjudian, pemabukan, ya, mencuri, korupsi. Bukan hanya itu saja dosa yang kita tinggalkan ketika kita bertobat. Nah, orang Kristen yang suam-suam kuku, di mana mereka telah kehilangan kasih mereka kepada Tuhan, gairah mereka untuk mengenal Allah, mereka juga perlu bertobat. Orang yang suam-suam kuku itu juga perlu bertobat. Nah, jadi pertobatan itu banyak sekali jenisnya. Nah, pertobatan itu setiap hari. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tuhan bilang bertobatlah. Ya, jadilah orang Kristen yang panas. Ya, Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Korintus mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, kita harus punya roh yang menyala-nyala untuk Tuhan dan jangan suam-suam kuku jadi orang Kristen. Ya, dan kita harus bertobat. Nah, salah satu jenis pertobatan di dalam kekristenan adalah meninggalkan gaya hidup yang suam-suam kuku. Kekristenan yang dingin tanpa gairah dan kehidupan, ya, akan membuat Tuhan muak, saudara. Tuhan sangat benci pada kekristenan yang suam-suam kuku. Itu adalah kejahatan besar dan membuat Tuhan muak, dan Tuhan akan memuntahkan, bikin mual gitu loh ya, bikin enek ya, di mata Tuhan, sehingga ia akan memuntahkan, artinya ditolak oleh Tuhan. Ini mengerikan saudara. Jadi kalau hari ini kau telah menjadi Kristen yang suam-suam kuku, bertobatlah. Dan kalau engkau tidak mau bertobat, Tuhan akan hajar engkau, karena dia mengasihi engkau. Tuhan akan menegur engkau, menghajar engkau. Tapi kalau engkau tidak mau mendengar dan tidak mau dihajar lagi oleh Tuhan dan tidak mau didisiplinkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan membiarkan. Pada akhirnya saudara berbahaya. Engkau akan tertolak dan binasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bertobatlah dan terimalah jika kita ditegur Tuhan dan dihajar oleh Tuhan. Relakanlah hatimu dan bertobatlah, kata ayat ini. Dan yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, ya, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dengan kata lain saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, bersekutu dengan dia setiap hari.
ya. Dan perjalanan kita bersama dengan Tuhan menjadi perjalanan yang nyata, menjadi perjalanan yang intim, menjadi perjalanan yang dekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan ingin supaya kita memiliki persekutuan secara pribadi dengan Dia, menjadi sahabat dengan Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Bayangkan, Tuhan itu mendatangi kita agar kita membuka pintu hati kita supaya kita bisa dekat dengan Dia. Nah, saya rasa salah satu yang menjadi persoalan jemaat di Laodikia sehingga Tuhan berkata bahwa mereka itu malang, miskin, buta, dan telanjang, melarat. Karena apa? Karena mereka sudah kehilangan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena apa tadi? Kemakmuran, kekayaan. Hari-hari ini gereja-gereja di Eropa itu ditinggalkan oleh anak muda. Kenapa? Karena mereka sudah makmur, mereka sudah kaya. Dan mereka lebih mengejar kesenangan-kesenangan dunia daripada mencari Tuhan dan tidak bergairah dalam hal-hal rohani. Nah, saudara-saudara, dan kedekatan kepada Tuhan yang dulu pernah mereka jalin dengan Tuhan sekarang sudah mulai pudar. Mereka sudah mulai jauh dari Tuhan. Mereka lebih banyak sibuk dengan kegiatan-kegiatan mereka mencari uang, ya, mencari kekayaan, dan mereka melupakan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya Tuhan menawarkan sebuah solusi, Dia ingin masuk ke dalam kehidupan kita dan dekat dengan kita. Saudara, bagaimana caranya kita bisa bertobat dari suam-suam kuku? Yaitu kita kembali kepada Tuhan dan memiliki hubungan persekutuan yang sudah hilang itu, kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Jangan lupa setiap hari bersekutu dengan Tuhan dalam doa, baca firman, ya, bersandar kepada Tuhan dan berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Tuhan rindu sekali, saudara. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, kata Tuhan Yesus. Nah, jadi milikilah kedekatan dengan Tuhan. Nah, orang yang som-som kuku adalah orang yang telah kehilangan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bangun tidur aja. Tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah baca firman lagi selama beberapa tahun itu, tidak pernah memiliki doa pribadi dengan Tuhan. Nah, itu kalau saudara mengalami kondisi rohani seperti itu, engkau sudah som-som kuku. Engkau tidak punya gairah untuk mencari Tuhan setiap hari, maka engkau sudah som-som kuku. Dan engkau hanya muncul di gereja setiap hari Natal saja, engkau adalah Kristen yang som-som kuku. Atau engkau muncul di gereja hanya 2 bulan sekali, itu juga sudah mulai som-som kuku. Saya tidak percaya bahwa orang yang bergairah mencari Tuhan, dia pasti menjadi malas ke gereja. Pasti orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang panas, ya, yang bergairah untuk Tuhan, yang tidak som-som kuku, mereka pasti aktif dan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, bukan hanya mengaku, bukan hanya tahu, bukan hanya percaya untuk mendapatkan hal sementara, tetapi percaya dengan segenap hati dan mengandalkan Dia saja untuk bisa sampai ke surga. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan Yesus itu orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan hanya bisa sampai ke surga, tapi dalam segala hal kehidupannya dia mengandalkan Yesus. Yesus benar-benar tinggal bersama-sama dengan dia. Masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam hidupnya, makan bersama-sama, itu artinya ada persekutuan, ada kedekatan, ya. Ia makan bersama-sama dengan kita artinya ada persekutuan, hubungannya dekat. Ya, Yesus adalah pribadi yang penting bagi kita, lebih penting daripada harta benda dan pekerjaan kita dan lain-lain. Nah, jemaat di Laodikia ketika mereka menjadi som-som kuku, mereka menganggap harta mereka, pekerjaan mereka, ya, karir mereka lebih penting daripada hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, itu makanya Tuhan memandang mereka dan berkata, kamu itu sesungguhnya melarat, malang, miskin, buta dan telanjang di hadapanku, dan aku akan memuntahkan engkau. Saudara, itu mengerikan, saudara. Ya. Kami pernah melayani seorang jemaat yang sakit parah, mengalami sakit liver, ya, dan sudah mengalami kebengkakan, ya, di bagian perutnya. Badannya sudah menguning, badannya kurus kering, sudah tinggal menjadi tengkorak, saudara. Sudah hampir meninggal, napasnya sudah sengal-sengal. Dan kami layani dan kami tanya, Ibu, untuk terakhir kalinya maukah Ibu menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus? Apakah Ibu sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Lalu dia geleng-geleng kepala. Ternyata beliau belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus selama ini. Padahal dia sudah rajin ke gereja, mimpin pujian di gereja, melayani, saudara. Tapi ketika kami tanya apakah Ibu sudah terima Tuhan Yesus, dia geleng-geleng kepala dan berkata tidak, belum pernah. Itu yang mengherankan kami. Kok orang Kristen sudah
mimpin pujian di gereja, belum terima Tuhan Yesus, belum sungguh-sungguh percaya. Lalu kami tantang dan kami bilang, kami sebenarnya hanya doa penyerahan karena lihat sudah hampir meninggal saudara ya. Sudah ditolak dari rumah sakit, suami juga sudah tidak punya ongkos untuk berobat ya, anak-anaknya semuanya sudah pasrah ya. Dan ketika kami doa penyerahan dan dia mau terima Tuhan Yesus, saudara, rupanya belum terima Tuhan Yesus dan belum punya kedekatan dengan Tuhan. Dan dia hari itu terima Tuhan Yesus, diadakan perjamuan kudus. Besoknya keadaannya makin pulih dan akhirnya sembuh saudara hari ini. Luar biasa. Ibu itu sembuh dan hidup sampai hari ini dan sehat sekali. Ketika dia terima Tuhan Yesus, terima kesembuhan dan terjadi mujizat. Ya. Nah, saya pelajari bahwa tidak semua orang Kristen yang datang ke gereja itu betul-betul sudah terima Tuhan Yesus dan punya kedekatan dengan Tuhan. Apalagi yang jarang sembahyang, jarang ibadah, itu pasti sudah 100% som-som kuku itu. Ya, di banyak waktunya di luar sana kumpul-kumpul dengan temannya, mabuk, minum dan sebagainya. Kemudian jarang ke gereja, sibuk cari uang. Itu pasti udah orang Kristen yang som-som kuku. Ya, dan itu dikecam oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memuntahkan engkau jika engkau tidak bertobat. Tuhan akan menghajar engkau terlebih dahulu dan relakanlah hatimu supaya engkau bertobat. Karena Dia mengasihi engkau saudara-saudara. Kalau engkau hari ini menjadi orang Kristen yang som-som kuku, bertobatlah. Jadilah orang Kristen yang panas dan roh yang menyala-nyala untuk Tuhan. Ya. Tuhan menawarkan pemulihan kepada kita dan jika Tuhan tawarkan pemulihan, terimalah saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-18 Tuhan menawarkan pemulihan. Maka aku menasihatkan kau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi Tuhan menawarkan pemulihan. Tuhan ingin supaya hubungan kita yang kurang dekat kembali melekat. Ya. Tuhan ingin supaya kita yang telah meninggalkan Dia dan sudah mulai som-som kuku tidak bergairah kembali mencari Dia. Tuhan menawarkan pemulihan dan terima pemulihan itu saudara. Aku menasihatkan engkau kata Tuhan supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan, pakaian untuk menutupi ketelanjanganmu, ya, minyak untuk melumas matamu. Dan lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa membukakan pintu aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan menawarkan pemulihan hari ini. Jangan jadi orang Kristen yang som-som kuku. Bertobat kamu jika kamu orang Kristen som-som kuku. Jadilah orang Kristen yang bergairah mencari Tuhan, mau mengenal Tuhan, bersekutu dekat dengan Tuhan di dalam hidupmu. Dan itu tidak akan rugi. Kamu pasti akan melihat banyak hal-hal yang indah dan perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidupmu. Saudara, ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa mari kita menjadi orang Kristen yang menyala-nyala untuk Tuhan. Ya. Sesungguhnya orang Kristen yang som-som kuku di mata Tuhan adalah orang Kristen yang melarat, malang, miskin, dan buta, dan telanjang. Dan hari ini gereja di Laodikia telah punah. Mengapa? Mungkin salah satunya adalah karena mereka tidak bertobat dari kesom-soman kuku. Ingatlah gereja-gereja Tuhan hari ini, jemaat Tuhan hari ini. Jika terjadi som-som kuku di dalam gereja hari ini dan engkau hidup som-som kuku, ingat, jika Tuhan menghajar, menegur engkau, bertobatlah. Hari ini bertobatlah. Dan jika engkau sudah kehilangan kasih yang mula-mula, kembalikan kasih mula-mula itu, minta kepada Tuhan. Dan kembalilah memiliki persekutuan dan kedekatan dan keintiman dengan Tuhan yang pernah engkau lakukan dulu. Dan sekarang sudah engkau tinggalkan mungkin. Mari kita kembali kepada Allah. Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. Amin.